agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Iman kita kepada Allah itu pekerjaan batin. Wa malaikat, iman kita kepada para malaikat. Wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadarihi khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Keimanan kita kepada takdir yang baik maupun yang buruk itu pekerjaan batin. Begitu kita dapat musibah, bencana, batin kita menolak dan kemudian mengucapkan, aku tidak terima dengan takdir ini, ibadah sudah kulakukan, sementara Allah menimpakan musibah bencana kepadaku. Tak adil Tuhan, kira-kira begitu. Maka rusaklah batin kita. Buta. Kenapa rusak? Karena buta. Bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita berupa musibah dan bencana, kita tangkap dengan apa? Dengan panca indera dohir kita, bukan dengan panca indera batin. Kenapa? Karena indera batinnya tertutup. Secara dohir musibah bencana itu memang memberatkan bagi kita, sehingga kita menolak. Kecenderungannya menolak terhadap musibah bencana yang datang. Tapi kalau batin kita hidup, ruhani kita, mata batin kita hidup, maka kita akan menemukan di balik dari peristiwa musibah dan bencana menimpa kita itu kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan. Bukankah banyak di antara kita yang kembali kepada Allah justru tatkala kita mendapatkan musibah dan bencana? Tatkala kesempitan melanda kita, musibah bencana datang, minta tolong kepada saudara kita menolak pertolongan. Kita minta pertolongan kepada tetangga menjauhi. Ketika seluruh manusia menolak untuk membantu kita, maka tiba-tiba terbersit dalam kalbu kita, menengadahkan tangan kita kepada Allah. Ya Allah, disebabkan musibah yang datang justru kita menemukan Tuhan. Banyak yang begitu. Kiri kanan sudah tidak membantu, saudara nggak ada yang membantu, nggak ada yang peduli. Tiba-tiba Allah membukakan hijab, lalu kemudian kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa kita. Pangkal mulanya musibah bencana. Jadi musibah dan bencana itu menjadi anugerah hakikatnya, supaya kita terbuka hati untuk langsung mendekat kepada Allah. Banyak yang begitu. Tapi banyak pula yang tergelincir tatkala apa? Tatkala oleh Allah diberikan kenikmatan, diberikan kekayaan, diberikan jabatan. Betapa banyak orang yang kemudian terpenjara disebabkan karena jabatan-jabatan. Banyak orang yang masuk penjara karena mengambil harta yang bukan haknya. Karena dianggap, wah ini anugerah ini. Padahal di balik anugerah yang kita anggap anugerah itu ternyata ujian yang harus kita lewati. Banyak yang kemudian gagal dengan itu. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya karena hati yang tertutup. Penyebabnya karena mata batin yang belum terbuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wasababul ummil qalbi, apa penyebab sehingga buta kalbu kita itu? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar ini mengatakan, wasababul ummil qalbi dulumatul khujubil wal ghaflatil wa nisyan bisababil bu'dil ahdi min rabbih. Penyebab kebutaan kalbu itu adalah karena adanya tabir gelap, al-hujub az-zulmaniyah, hijab kegelapan. Hijab kegelapannya ini apa? Pertama, ghaflah, lalai.
Makanya kalau ada permainan main apa tuh, main gapleh, itu disebut gapleh kan dari kata gopla. Artinya ketika main itu, ketika permainan itu dilakukan, orang itu lupa anak istri, lupa itu, orang fokus di situ, di permainan itu. Sebenarnya dari kata gopla, orang-orang dulu menyebutnya gapleh, itu main gapleh. Lalai itu dengan permainan itu. Dan permainan yang lain juga begitu, sama sebetulnya goplah gitu, kalau lalai. Tapi kalau punya tujuan, misalnya tujuan untuk berolahraga, menyehatkan tubuh, itu baik, insya Allah. Kalau niatnya untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau tidak, melupakan kita kepada Allah, maka itu buruk. Lalai goplah salah satu sebab dari kebutaan qalbu. Yang kedua, wanisya, lupa. Manusia itu disebut juga annas. Kenapa? Karena memang punya sifat nisyan, lupa, pelupa. Itu karakter dan sifat kita. Lalu kemudian apa yang menyebabkan kebutaan qalbu itu? Lupa salah satunya adalah karena jauhnya diri dari menepati janji kepada Allah saat di alam arwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menceritakan ini agak panjang. Kenapa? Karena kita sesungguhnya memiliki 5 episode dalam hidup itu. Pertama, tatkala kita ada di alam ruh. Yang kedua, kita di alam rahim. Yang ketiga, kita di alam dunia nih, hari ini di alam dunia. Ini fase ketiga sebenarnya keberadaan kita di alam dunia ini. Fase berikutnya nanti Bapak Ibu akan memasuki disebut dengan alam barzakh, dalam kubur, alam penantian. Barulah kemudian di alam terakhir yang kelima, itulah alam di mana kita masuk surga atau masuk neraka. Mahsyar. Sekali lagi, alam yang pertama kita lalui adalah alam ruh. Di alam ruh ini posisi kita oleh Allah ditanya, alastu birabbikum. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Ketika Allah tanya siapa Tuhanmu, kita menjawab, engkau ya Allah, kami semua menyaksikannya. Alam ruh. Kalau kita tanya, ketika Allah bertanya kepada kita di alam itu, ingat nggak kita? Jangankan di alam ruh, di alam yang kedua, di alam rahim, kita pernah tinggal di perut ibu kita. Kita tanya, ingat nggak dinding rahimnya atau bagaimana posisi kita di alam rahim itu, ingat nggak? Lupa. Kita lupa, nggak pernah. Yang kemudian bisa mengingat kita, kalau orang tua kita, misalnya ketika kita di alam rahim oleh orang tua kita dipoto. Dan bulan pertama dipoto, bulan kedua dipoto terus. Lalu kemudian setelah kita dewasa oleh orang tua kita bilang, kamu pernah tinggal di alam rahim ibu, ini fotonya. Barulah antara percaya dan enggak. Iya, dulu gini rupanya. Tetap saja meskipun ada buktinya, tetap saja keyakinan kita itu agak yakin gitu bahwa kita pernah seperti itu fase kehidupan kita. Apalagi kalau ditanya tentang alam ruh. Maka di alam dunia ini banyak orang yang kolbunya terhijab oleh pengetahuan itu. Ini yang disebut kebutaan mata kolbu itu. Sudah tahu kita pernah hidup di alam rahim, sudah tahu kita pernah tinggal di alam rahim, tapi kita kemudian mengingkari peristiwa itu. Karena kita menganggap posisi kita sekarang udah begini nih, masa iya sih nggak kira-kira begitu. Nah itu yang disebut dengan mata butanya mata hati itu.
Apalagi kalau kemudian dijelaskan bahwa kita pernah di alam ruh. Wah, itu aliran sesat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ayat-ayatnya dengan ayat-ayatnya tentang alam itu. Salah satunya misalnya ada surat Al-Hijr. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu mir ruhi faq'u lahu sajidin. Ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan basyariah manusia min salsalin min hama'in masnun, dari tanah lumpur hitam yang diberi bentuk. Setelah itu fa idza sawaitu wa nafakhtu mir ruhi, setelah itu aku tiupkan ruh ke dalam jasad itu. Jadi ruh itu berbeda dengan jasad. Basyariah kita ini beda dengan ruh. Nah, perpaduan antara ruh dengan jasad, nah inilah kita hari ini. Kalau tidak percaya, coba Bapak Ibu foto waktu bayi dengan sekarang foto sekarang. Beda nggak Bapak Ibu? Ya beda. Bapak waktu bayi kan lucu, imut-imut kan. Oh sekarang sudah. Berapa kali basyariah kita ganti sejak saat bayi dengan saat ini? Coba bayangkan, berapa juta kali kita ganti wajah kita. Setiap hari Bapak Ibu kita ganti wajah ini. Bahkan sebuah penelitian menyebut setiap hari kulit ari kita itu lepas 5 miliar sel. Gak main-main. Artinya jasad kita itu sebenarnya hanya sekedar baju, mirip baju bayi yang sedang tidak bisa kita pakai lagi sekarang karena kita sudah dewasa. Berganti terus. Itu basyariah kita itu berganti terus. Tapi ada yang tidak berganti. Apa itu? Ruhaniyah kita. Yang ruhaniyah yang tak berganti ini tak pernah kita hiraukan, tak pernah kita urus. Yang kita urus, yang kita biayai wajah kita di hadapan cermin, dipoles setiap hari. Polesannya, make upnya jutaan. Padahal ganti tiap hari. Sementara yang tak pernah ganti ruhaniyah kita, nggak kita openi, nggak kita urusi. Sehingga makin lama makin lumpuh itu ruhani kita. Pancaran wajahnya, wajah ruhani kita itu buruk. Maka kelak nanti di yaumil akhir, belum sampai kita kepada perhitungan, di alam barzah kita akan ditemani oleh ruhani kita yang buruk wajahnya, lumpuh panca indera. Kenapa? Nggak pernah kita urus. Maka orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah kelak di yaumil akhir, di alam barzah, di alam penantian, wajahnya buruk. Ya seburuk wajah yang tak pernah di make up. Ruhani kita. Maka jangan sampai buta mata hati kita di dunia ini. Segera bangkit, urusi ruhaniah kita. Poles dia dengan ibadah-ibadah syariat. Poles dia dengan sholat-sholat kita yang khusyuk. Jangan sampai sholat kita justru saat sholat kita lupa kepada Allah. Bilangnya wajah tu wajhalilladzi fataras samawati wal ardh. Awalnya kita mengatakan, ya Allah, aku menghadapkan wajah kepada Tuhan alam semesta, Tuhan langit dan bumi. Tapi pada hakikatnya bukan itu. Kita malah ingat
cucian di rumah, ingat pakaian yang belum kejemur, ingat makanan yang kita lupakan. Wah, ingatnya ingat kunci, ingat macam-macam, ingat dompet, ingat uang. Lagi sholat. Maka wajah kita bopeng, rusak. Begitu ibadah sholat, kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersihkan dari unsur-unsur dunia, lupakan, buang jauh-jauh. Bagaimana agar ingatan kita itu benar-benar ingat kepada Allah? Tahap awal ingat aja bacaannya. Pada tahap awal ingat aja bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus semua ayat-ayat itu kita ingat. Nanti lama-kelamaan, perlahan-lahan hijabnya akan dibuka oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nanti akan meresap ke dalam kalbu kita. Kita akan memuji kepada Allah atas bisanya, sanggupnya kita beribadah kepada Allah. Berdiri kita. Itu orang yang mensyukuri nikmat ibadah kepada Allah akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang bisa beribadah kepada Allah. Tidak semua orang bisa hadir ke masjid. Saat tidur nyenyak, tiba-tiba kita harus bangun sholat. Itu berat. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan itu. Perlahan-lahan tabir kegelapan itu akan tersingkir pelan-pelan. Yang penting itu tadi, kalbu kita urus, bukan jasad saja yang kita urus. Kalbu kita jangan sampai buta dia di dunia ini. Kemudian dikatakan lagi, wasababul ghaflatil jahlu min haqiqatil amri al-ilahi. Adapun sebabnya lalai itu karena kebodohan seseorang terhadap masalah hakikat ilahiyah. Min haqiqatil amri ilahi. Karena apa? Karena tidak bisa mengetahui mana perintah Allah, mana larangannya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala ada perintah dan larangan. Perintahnya harus kita ikuti, larangannya harus kita jauhi. Nah, orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan masuk pada yang disebut dengan takwa itu. Orang yang bertakwa. Nah, jangan sampai kita tidak mengetahui hakikat keilahian itu. Kemudian dikatakan lagi wasababul jahlil istila usifati dulmaniyah alaihil kal kibri wal haqdi wal hasadi wal bukhli wal ujbi wal ghibati wan namimah wal kadibi wan nahu dzalika minad damaim. Dan kemudian ada lagi kebodohan ini timbul juga karena kalbunya dikuasai oleh sifat-sifat tercela. Sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, ghibah, ngumpat, ngomongin orang, namimah, mengadu domba, berbohong, kadib, dan sifat-sifat tercela lain. Kita harus perhatikan kalbu kita itu ada penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan tertutupnya mata batin kita. Apa penyakit itu? Iri, dengki, hasad, sombong, ujub, riya, takabur, dusta. Diperiksa di dalam. Inilah yang membersihkan wajah batin kita. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran itu. Nggak perlu lagi dendam dipelihara, nggak perlu, capek.
Dendam yang dipelihara itu kayak gini, kita marah sama orang, kita tidak maafkan dia, kita biarkan itu melekat dalam kalbu kita. Hati-hati Bapak Ibu. Penyakit dendam itu kalau terus-menerus kita bawa akan menjadi penyakit yang menahun dan membahayakan. Nanti memberatkan jiwa kita. Contoh paling konkret, kalau kita dendam sama seseorang, awalnya dendam itu masuk ke dalam hati seperti megang ini, megang botol minuman gini. Satu hari bisa nggak megang gini? Kan nggak sanggup. Kalau 1 jam mungkin oke lah begini terus. Tapi kalau berhari-hari, bertahun-tahun, 20-30 tahun bahkan kemudian begini, kaku kalbu kita itu. Sudah, jangan dendam kepada orang. Maafkan kalau ada kesalahan orang itu, lepaskan. Maka ringan kita. Kenapa begitu? Karena kalau itu kita pelihara, dendam ke orang satu pelihara, dendam lagi ke sini pelihara, berat beban kita itu. Kalbu kita berpenyakit pada akhirnya, dan kalbu kita tertutup dari cahaya Tuhan, gelap nanti. Wasababi tanazzulihi ila asfalis safilin hadhihi sifat. Sifat-sifat inilah yang akan mengakibatkan manusia jatuh ke derajat yang paling rendah. Asfalas safil. Bapak Ibu bayangkan ada, katakanlah satu tetangga yang satu dengan tetangga yang lain saling menyakiti misalnya. Yang satu memaafkan tetangganya, yang ini belum memaafkan. Bertahun-tahun berlalu, begitu tahun keempat atau tahun ketiga misalnya, yang tetangga yang belum memaafkan ini tiba-tiba marah dia. Sementara yang satu sudah melupakan peristiwa itu, yang ini masih dendam ada. Marah, kemudian dia ngungkit lagi peristiwa 3 tahun yang lalu misalnya. Maka apa yang terjadi? Yang sudah memaafkan jadi bingung kan, loh, lo masih ingat peristiwa 3 tahun yang lalu? Kan jadi lucu. Dan kita akan melihat tetangga yang dendam ini, oh, derajatnya yang jadi rendah, kemanusiaannya itu jadi rendah. Sebabkan kenapa? Karena ada penyakit dendam tadi yang belum selesai. Sifat inilah yang mengakibatkan manusia jatuh ke derajat yang paling rendah. Lalu kemudian bagaimana cara membersihkannya? Wa izalatu hadhihi sifat damaimi bitasqili mir'atil qalbi bimisqalit tauhid wa bil ilmi wal amal wal mujahadatil qawiyah batinan wa dhahiran. Adapun cara menghilangkan sifat-sifat yang tercela tadi, penyakit-penyakit kalbu tadi, adalah dengan membersihkan cermin kalbu. Harus dibersihkan. Salah satu cara untuk membersihkan cermin kalbu ini adalah dengan berzikir. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Salah satu zikir yang paling afdol untuk membersihkan cermin kalbu itu adalah la ilaha illallah. Dibersihkan dari unsur-unsur ilah-ilah yang lain, dari penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Karena kalbu ini harus bersih sebersih-bersihnya sehingga kita sanggup menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan panca indera, bukan, dengan kalbu kita. Hanya Allah saja yang harus ada dalam kalbu kita. Seluruh takdir, musibah, bencana yang menimpa kita, kita memandang Allah yang marah, marah. Kalau belum itu, masih kita pandang yang lain, maka musibah bencana itu akan bertambah. Dapat kita musibah dunia, maka di akhirat pun dapat musibah. Tapi kalau Allah yang kita lihat, Allah yang kita pandang, segala musibah dan bencana
kita akan memandang itu adalah tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tersenyum kita. Ada berbagai peristiwa. Dulu ada satu peristiwa, saya tidak boleh bekerja di satu tempat. Pada tahun itu saya marah kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu menghalangi rezeki saya. Gak boleh kita kerja di situ tahun itu, karena mungkin juga dendam atau apa yang jelas. Subhanallah. Tahun itu kemudian setelah sekian lama berlangsung, 7 tahun lewat. Ternyata tahun itu adalah tahun di mana diperiksa seluruh catatan dan ada temuan di situ. Saya waktu tahun itu diusir orang untuk tidak bekerja di situ. Apa yang terjadi? Hal yang terjadi, tentu hari ini saya bersyukur. Sementara orang diperiksa, kita enggak. Kan begitu. Kita mensyukuri nikmat. Ternyata musibah yang dulu dianggap oleh kita sebagai musibah, yang dianggap oleh kita sebagai sesuatu yang menghalangi rezeki, ternyata jadi kebaikan. Kenapa orang lain kena, kita enggak? Jadi tersembunyi. Tapi ketika itu kita marah, salahnya di situ, nggak terima takdir kita, emosi kita. Cobalah kalau saat itu kita terima dengan tersenyum, dapat pahala 2 kali. Tapi ini pelajaran betapa kita harus melihat sebuah peristiwa itu dengan kacamata ilahi, kacamata Allah Subhanahu wa taala. Karena penuh kasih sayang. Nah, pasti kebaikan. Ada banyak peristiwa, misalnya ada satu orang yang hari itu tidak boleh naik pesawat itu. Itu banyak peristiwa begitu. Ternyata pesawatnya mengalami kecelakaan. Orang itu selamat. Disebabkan karena apa? Padahal dia memang sudah mempersiapkan di rumah, cuma terlambat datang. Itu satu keluarga pula itu terlambat datang ke bandara. Tak boleh naik. Akhirnya begitu dengar berita bahwa pesawatnya itu jatuh, dia bersyukur. Awalnya ngamuk-ngamuk. Banyak peristiwa seperti itu. Maka untuk bisa menghilangkan sifat-sifat tercela tadi, yang pertama membersihkan cermin qalbi. Banyak-banyaklah berzikir. Dengan alat pembersih tauhid, tentu dengan bimisqali tauhid, dengan alat pembersih tauhid. Yang kedua, wabil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu itu bisa dipelajari, digali oleh akal kita. Nah, akal ini disebut juga sebagai cahaya. Tabir cahaya akal itu. Kenapa? Karena kemampuan akal menganalisis sesuatu sehingga dapat dipahami dan dapat dijelaskan. Jadi akal itu cahaya, ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, ilmu cahaya. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa beramal dengan baik. Dengan amal itu kita bisa selamat dari kecelakaan, dari ketergelinciran. Amal dan ilmu itu berkaitan. Ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Amal tak berilmu, ya buahnya pahit. Jadi bil ilmi wal amal. Kemudian apalagi wal mujahadatil qawiyah batinan wa dhahiran. Berjuang dengan sekuat tenaga lahir dan batin. Harus diupayakan agar qalbu basiroh kita itu hidup, terbuka, agar kegelapannya tersingkir. Itu harus berikhtiar, mujahadah. Maka dalam kajian kita tambah satu dengan mujahadah itu. Kapan tuh? Jumat malam Sabtu. Tuh dari mulai jam 3
Kita melakukan mujahadah itu kesungguhan, ikhtiar, dohir dan batin. Sholat tahajud bareng-bareng. Nanti kita targetkan 1 juz bacaannya. 1 juz. Tidak lama, 45 menit. Kemudian berzikir, itu mujahadah. Untuk apa? Agar supaya wajah batin kita itu makin tampan, makin cantik. Wajah batin kita. Jangan sampai di alam kubur kita berteman dengan wajah-wajah yang buruk, yang gak pernah kita bersihkan. Kita bersihkan wajah batin. Berikhtiar sedapat mungkin, meskipun dalam kolbu kita sekarang bergejolak masalah tentang kehidupan dunia, nggak apa-apa. Karena kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan sampai zikirmu engkau tinggalkan hanya gara-gara ketika engkau berzikir kau tidak hadir Tuhan. Sama juga dengan kalimat itu kalau kita samakan, jangan sampai ibadah-ibadahmu, sholatmu yang 5 waktu kau tinggalkan gara-gara aduh sholat aku nggak khusyuk nih. Oh, jangan. Sebab kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, zikir yang lupa kepada Allah lebih baik daripada tidak berzikir. Sholat yang lupa kepada Allah lebih baik daripada sholat daripada tidak sholat. Jadi jangan meremehkan ibadah kita. Jangan. Sholat yang kita lakukan nggak apa-apa meskipun belum sampai kepada khusyuk. Lakukan saja daripada tidak sholat. Lebih buruk tidak sholat. Kalau sholat masih ada kenangan ruku sujudnya kepada Allah, tunduknya panca indera kita akan dihitung. Kalau dalam surah Asr, kelas orang yang melaksanakan syariat, Allah tetap akan mendapatkan surga. Apa surganya? Jannatul Ma'wa, surga awal. Mereka yang naik kepada tingkat thariqah, mereka qalbunya hadir ketika sholat, surganya adalah Jannatun Na'im, penuh kenikmatan. Mereka yang sudah sampai kepada ma'rifah, ibadahnya begitu dalam khusyuk kepada Allah, maka surganya Jannatul Firdaus. Ada orang yang bukan hanya sekedar mendapatkan surga, tapi mendapatkan kenikmatan memandang wajah pemilik surga. Nah, itu disebut dengan ahlul qurbah. Orang-orang yang mendekat kepada Allah, yang ibadahnya mukhlishina lahuddin. Dalam menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan agama ini ikhlas. Jadi intinya begitu kita masuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meskipun kolbu kita belum hadir, tetap oleh Allah diberikan pahala ganjarannya. Oh, jangan sampai ngapain sholat kalau nggak khusyuk. Wah, kita harus bilang ngejawab orang-orang begitu, kenapa nggak sholat? Meskipun tidak khusyuk, tapi ibadah kita kepada Allah menunjukkan bahwa kita punya adab kepada Allah. Samalah dengan gini, kita punya anak 4, kita panggil semuanya, anak-anakku kesini. Yang 3 nggak mau datang, main aja yang 3 itu. Ada 1 yang datang. Kira-kira senang nggak dengan anak yang datang 1 dengan yang 3? Senang mana? Kalau yang 3 tetap main, yang 1 datang. Kira-kira senang kepada yang mana? Senang kepada yang datang, karena dipanggil dia datang. Yang 3 bermain itu ya kualitasnya begitu. Sudah datang, baru kita perintah. Nah, tolong ini, tolong. Karena anak ini yang datang ini agak cuek begitu. Ya kita sebagai orang tua tentu ya sudah, yang penting dia sudah datang, saya sudah bagus. Kira-kira begitu. Daripada dipanggil nggak datang-datang, itu nggak ada dengan catatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berjuang sebuah tenaga lahir dan batin agar supaya kita bisa menghidupkan kolbu kita. Apa yang diikhtiarkan tadi? Pertama, membersihkan kolbu dengan pembersih tauhid, berzikir kepada Allah. Kedua, dengan ilmu dan amal. Ketiga, berjuang
sekuat tenaga baik lahir dan batin, fatahassala hayatul qalbi binuril asma'i was sifat, maka ikhtiar-ikhtiar itu akan menghasilkan hidupnya qalbu dengan cahaya tauhid dan sifat-sifat. Jadi ikhtiar tadi kita cari ilmu pengetahuan, kita amalkan. Sedikit ilmu yang kita miliki kita amalkan. Mau kita ilmunya kan sedikit, misalnya setiap kali apa yang kita lakukan kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus lakukan, mau pergi Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, semua kita baca dalam setiap aktivitas kita, kan jadi ibadah itu, jadi cahaya itu. Ilmunya Bismillahirrahmanirrahim ketika diamalkan menjadi bercahaya. Apalagi kemudian kita berikhtiar untuk berzikir la ilaha illallah. Setiap sholat 5 waktu selesai berzikir kita 165 kali, terus kita zikirkan, maka bercahaya wajah batin kita. Lalu kemudian kita lakukan ikhtiar mujahadah dohir dan batin, tentu saja akan bisa menghasilkan hidupnya qalbu dengan cahaya tauhid dan sifat-sifat. Apa akibat dari orang yang bisa menghidupkan mata batinnya? Fayadhkuru watanuhu al-asliyah, fayastahu ilaihi, fayarji'u wa yasiru bi inayatir rahmah jalla jalaluh. Bila seorang manusia telah menghidupkan hatinya, kalbunya ini sudah hidup, maka ia akan ingat kepada negeri asalnya di alam lahir. Dia akan ingat ketika dia ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Dia akan bergetar kalbunya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena di alam ruhaniyah kita dulu, di alam ruh kita dulu, kita pernah bersaksi. Jadi kalau ada orang yang sekarang bicara, kenapa umat Islam ini ngomongnya asyhadu an la ilaha illallah, kapan dia bersaksi, di mana dia bersaksi? Ada tuh yang ngomong begitu. Kita itu dengan syahadat diingatkan bahwa kita pernah ada di alam ruh. Dan di alam ruh itulah kita bersaksi kepada Allah, seluruh manusia. Tapi di dunia ini sebahagian menolak persaksian itu disebabkan kenapa? Karena mata batinnya buta. Sebahagian lagi sedang berikhtiar agar mata batin yang buta ini terbuka dengan cara berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau kolbunya sudah terbuka, maka dia akan mengingat alam itu. Gitu. Kalau kolbu sudah terbuka, dia akan ingat alam di alam ruh, akan ingat di alam rahim. Dengan cara apa mengingatnya? Dengan cara menghormati kedua orang tuanya, mencintai kedua orang tuanya. Bagaimana kolbunya hidup itu akan ingat ke alam itu dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia akan tahu, dia akan kembali lagi ke sana. Maka tatkala ada seseorang yang wafat, kita dengan ringan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ringan kan ucapan, diucapkan oleh kita kan sering. Tapi kalau kita maknai, bukan hanya dia yang akan kembali, kita pun akan kembali. Maka cara yang bagaimana yang harus kita tempuh agar kita kembali kepada Allah dengan wajah yang berseri-seri, dengan penuh kegembiraan. Kenapa banyak orang yang meninggal itu susah? Sakaratnya susah. Kenapa? Karena mata batinnya di dunia ini tidak hidup, sehingga dia tidak mempersiapkan kembalinya kepada Allah, itu enggak siap-siap. Begitu malaikat datang, pulang yuk. Oh enggak, kenapa?
tengok tempat kembalinya neraka, nangis, timbul penyesalan. Tapi kalau orang yang begitu dilihat tempat kembalinya adalah kenikmatan, maka kepada malaikat dia katakan, cepat dong, cepat. Banyak yang begitu meninggal tersenyum, gembira. Lihat wajahnya ketika wafat itu senyum, wajahnya sesenyum, cahayanya keluar, penuh kegembiraan. Kenapa? Karena kembali ke negeri asal, ingat kepada Allah, rindu pulang kampung. Dan untuk sampai ke sana, wa munawwirun binuril asma'i was sifati hatta tartafi al-qutub nuraniyah tadrijan fayunawwaru binuridzat. Jadi secara bertahap hijab-hijab dalam bentuk cahaya akan keluar, dan tentu saja hijab-hijab kegelapan akan sirna dengan sendirinya. Dia akan diterangi dengan cahaya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.